Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kabar baik menyertai Anda dan juga tentunya keluarga Anda. Kembali kita ketemu di Inspirasi Mr. Masker. Dan kembali teman-teman, kita akan sharing bersama, berbagi inspirasi melalui video ini. Dimana dalam video ini saya ingin sharing seputar Law of Attraction atau hukum tarik-menarik. Sedikitnya ada 5 pertanyaan yang ingin saya jawab dalam video ini teman-teman, berkaitan dengan hukum tarik-menarik. Jadi simak video ini sampai dengan selesai ya. Pertama teman-teman, saya ingin menanggapi sebuah pertanyaan yang menanyakan apa itu sebenarnya hukum tarik-menarik atau the law of attraction atau yang kita kenal dengan law. Meskipun di banyak video saya sudah banyak saya jelaskan di sana apa itu hukum tarik-menarik, tetapi izinkan saya kembali untuk memberikan jawaban atas pertanyaan Anda, bahwa menurut saya hukum tarik-menarik itu adalah sebuah proses alami dari kehidupan ini, proses alami dari semesta yang merupakan hukum semesta yang memang sudah ada sejak semesta ini tercipta, di mana hukum tarik-menarik ini berpusat kepada pikiran kita. Hukum tarik-menarik ini akan menarik hal-hal yang ada di semesta sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Itulah yang kemudian disebut sebagai hukum tarik-menarik. Ada sebuah ketertarikan, di mana ada orang yang menyebut bahwa konsep dasar hukum tarik-menarik ini adalah positif menarik positif, negatif menarik negatif. Artinya secara umum, sesuatu yang mirip seperti apa yang kita pikirkan, itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Nah, kemudian yang kedua teman-teman, bagaimana cara kerja dari hukum tarik-menarik ini? Sejauh yang saya pelajari teman-teman, hukum tarik-menarik ini berpusat pada pikiran kita, sehingga hukum ini akan bekerja melalui pikiran kita, ya, yaitu apa yang kita pikirkan, itulah nantinya yang akan terwujud dalam kehidupan kita. Ketika kita berpikir sesuatu yang menyenangkan, maka dalam kehidupan kita akan cenderung memperoleh hal-hal yang menyenangkan. Begitu juga sebaliknya, ketika kita cenderung berpikir negatif atau berpikir buruk, maka apa yang kita peroleh dalam kehidupan kita itu juga cenderung adalah hal-hal yang buruk. Ya, secara umum kerja dari hukum tarik-menarik ini adalah apa yang kita peroleh dalam kehidupan kita itu berdasarkan dari apa yang kita pikirkan teman-teman. Ya. Oleh karena itu, ketika orang kemudian menyadari adanya hukum tarik-menarik ini, orang kemudian menerapkan sedemikian rupa hukum ini ke dalam kehidupannya. Artinya, ketika orang ingin memperoleh kehidupan yang baik, maka mereka harus menanamkan dalam pikirannya adalah hal-hal yang baik. Ketika mereka ingin memiliki suatu barang tertentu, mungkin ingin memiliki kekayaan, maka orang tersebut harus berfokus pada kekayaan. Ketika orang ingin menjadi sukses, maka mereka harus berfokus kepada kesuksesan itu di dalam pikirannya. Sehingga apa yang difokuskan dalam pikirannya, itulah yang nantinya akan diwujudkan oleh semesta dalam kehidupan nyata mereka, kehidupan nyata kita. Ya, mudah-mudahan Anda bisa memahami yang saya maksudkan. Nah, lalu kemudian ketika Anda bertanya, apakah orang yang mengenal law atau mempelajari hukum tarik-menarik atau menerapkan hukum tarik-menarik dalam kehidupannya, ini sudah pasti akan menjadi orang yang kaya? Saya katakan pada kenyataannya teman-teman, banyak orang yang memahami tentang konsep hukum tarik-menarik, dan banyak juga yang menerapkan dalam kehidupannya akan hukum tarik-menarik ini. Namun pada kenyataannya, tidak semua orang yang menerapkan hukum tarik-menarik ini hidup dalam kekayaan atau pasti menjadi kaya. Ternyata tidak. Penyebabnya adalah karena tidak semua orang berfokus kepada kekayaan teman-teman. Ada banyak fokus hal-hal lain yang orang terapkan dalam kehidupannya. Semua kembali ke pribadi masing-masing. Apa yang ingin dia raih, apa yang ingin dia capai, itulah tentunya yang akan difokuskan dalam kehidupannya, dan itulah yang akan diperolehnya dalam kehidupan nyata.
Ya. Jadi ketika seseorang fokus kepada kekayaan, menerapkan hukum tarik-menarik ini untuk sebuah kekayaan yang menjadi sebuah tujuan hidupnya, saya yakin bahwa orang tersebut akan lebih mudah untuk memperoleh kekayaan. Ya. Tetapi lain lagi, mungkin orang tidak berfokus kepada kekayaan, tapi mungkin berfokus kepada kebahagiaan. Maka wajar jika orang tersebut tidak memiliki kekayaan yang lebih, tetapi mungkin memiliki kebahagiaan yang lebih daripada orang lain. Ya, kita ambil contoh misalnya orang-orang yang kehidupannya cenderung spiritualis. Mereka lebih mengutamakan kehidupan rohani mereka. Pada kenyataannya mereka mengenal hukum tarik-menarik. Mereka sangat paham. Bahkan mereka juga menerapkan konsep hukum tarik-menarik ini dalam kehidupannya. Tetapi pada kenyataannya kekayaan mereka biasa-biasa saja. Justru mereka cenderung hidup sederhana. Padahal mereka jelas-jelas menerapkan hukum tarik-menarik. Kenapa mereka tidak kaya? Dan kenapa mereka hidupnya biasa-biasa saja? Hidupnya sederhana. Semua kembali lagi kepada fokus apa yang dia pikirkan, yang ingin menjadi tujuan hidupnya. Ya, mungkin mereka lebih memilih hidup bahagia meskipun sederhana. Mungkin mereka lebih berfokus kepada kehidupan spiritualnya daripada kehidupan duniawinya. Semua kembali kepada pribadi masing-masing. Jika kita melihat seorang miliarder, seorang pengusaha, seorang pembisnis, jelas mereka akan berfokus kepada bisnisnya, berfokus kepada setiap usaha yang dia kerjakan, sehingga wajar ketika kemudian mereka memiliki banyak kekayaan, karena kekayaan itulah yang menjadi fokus dari pikirannya. Ya, sampai di sini mudah-mudahan Anda sudah semakin memahami bahwa hukum tarik-menarik itu bukan sebuah hukum dari semesta untuk membuat kita menjadi kaya, bukan. Tetapi hukum tarik-menarik ini adalah hukum semesta yang merupakan sebuah proses terjadinya sesuatu yang kita peroleh dalam kehidupan kita, di mana proses itu berpusat kepada apa yang kita pikirkan. Ya. Kemudian yang berikutnya teman-teman, yang ini juga banyak dipertanyakan, apakah dengan menggunakan hukum tarik-menarik atau menerapkan hukum tarik-menarik dalam kehidupan kita akan lebih mudah untuk mencari uang? Di penjelasan sebelumnya tadi sudah saya singgung. Saya katakan bahwa ketika seseorang menerapkan hukum tarik-menarik dalam kehidupannya dan dia berfokus untuk memiliki uang, maka hukum ini akan sangat membantu kita untuk lebih mudah memiliki uang atau memperoleh uang. Ya. Ketika Anda sudah memahami konsep dari hukum ini, kemudian Anda menerapkan dalam kehidupan Anda, teman-teman, hukum tarik-menarik ini bukan hanya mempermudah atau membantu kita untuk memperoleh uang, tetapi untuk memperoleh hal apa saja. Hal apapun yang Anda inginkan dalam kehidupan Anda, itu akan lebih mudah Anda peroleh dengan Anda menerapkan hukum tarik-menarik. Ya, banyak orang yang setelah menerapkan hukum ini, mereka memiliki kemajuan yang cukup pesat, perkembangan hidup yang cukup baik, kondisi kehidupan yang lebih maju, lebih meningkat dari sebelumnya. Karena hukum tarik-menarik ini adalah hukum yang nyata, teman-teman. Hukum semesta yang memang diciptakan di semesta ini, yang merupakan sebuah bagian atau proses dari semesta. Nah, dari mana sebenarnya awal kerja dari hukum tarik-menarik ini? Jadi hukum tarik-menarik ini bekerja sekali lagi dari pikiran kita. Ya, semua hal yang kita peroleh melalui indera kita, yang kemudian kita serap masuk ke dalam pikiran kita, itulah yang akan diolah oleh pikiran kita, teman-teman. Yang kemudian apa yang kita serap tadi, yang masuk ke pikiran kita, itulah yang pada akhirnya akan direspon oleh semesta dan diwujudkan nyata dalam kehidupan kita. Penjelasan ini sebenarnya membutuhkan sebuah penjelasan yang lebih rinci untuk kita benar-benar memahami seperti apa sebenarnya konsep kerja, cara kerja dari hukum tarik-menarik ini. Anda bisa menyimak video-video saya yang terdahulu, teman-teman, karena saya sudah banyak memaparkan di sana tentang
loa atau tentang hukum tarik-menarik ini, ya. Tetapi konsep dasar secara umumnya adalah seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa hukum tarik-menarik ini bersumber dari apa yang kita pikirkan, ya. Loa ini akan membantu kita, teman-teman, untuk lebih mudah memiliki apa yang kita inginkan. Anda ingin sukses. Ketika Anda menerapkan hukum loa, Anda akan lebih mudah untuk memiliki kesuksesan itu. Anda ingin dagangan Anda laris, Anda menerapkan konsep hukum tarik-menarik, maka Anda akan lebih mudah untuk menjalankan usaha Anda, memperoleh hasil yang lebih maksimal. Mungkin Anda sakit, kemudian Anda menerapkan hukum tarik-menarik dalam kehidupan Anda menarik kesehatan dari semesta ini, maka Anda benar-benar akan mendapatkan kesehatan. Ketika Anda hidup dalam berkekurangan dan Anda ingin memperbaiki kehidupan Anda untuk memiliki kelimpahan, memiliki kekayaan, Anda menerapkan hukum tarik-menarik ini dalam kehidupan Anda, maka Anda akan lebih mudah untuk menciptakan kekayaan dalam kehidupan Anda. Ya. Perlu pemahaman, perlu pendalaman, dan benar-benar perlu penerapan yang sungguh-sungguh agar kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari penerapan hukum tarik-menarik ini. Tetapi Anda bisa baca di banyak artikel, Anda bisa lihat di media sosial, mungkin Anda bisa lihat di sekeliling Anda, orang-orang yang menerapkan hukum tarik-menarik dalam kehidupannya, ini cenderung memiliki kehidupan yang lebih baik. Ya. Kesimpulan dari video ini ingin saya katakan bahwa hukum tarik-menarik ini bukan satu hukum yang akan membuat orang menjadi kaya. Bukan. Sekali lagi ini saya tegaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman atau salah kaprah dalam Anda memahami hukum tarik-menarik ini. Hukum tarik-menarik adalah sebuah hukum semesta yang memang ada sejak awal dari semesta ini ada. Hukum ini ditemukan atau disadari oleh manusia melalui sebuah perjalanan panjang, yang hingga pada akhirnya manusia mulai memahami secara betul bagaimana sesuatu itu terjadi dalam kehidupan kita. Ternyata yang kita alami dalam kehidupan kita itu tidak terlepas dari apa yang ada dalam pikiran kita, sehingga banyak orang yang kemudian mengambil kesimpulan bahwa apa yang kita peroleh dalam kehidupan kita itu adalah hasil dari pemikiran kita. Apa yang kita pikirkan, itulah yang nantinya akan kita peroleh dalam kehidupan kita. Ada yang kemudian menyimpulkan bahwa hukum tarik-menarik ini berkonsep kepada kemiripan. Positif menarik positif, negatif menarik negatif. Ketika Anda berfokus kepada pikiran positif, maka Anda akan mendapatkan kehidupan yang positif dalam kehidupan nyata Anda. Ketika Anda berfokus kepada hal-hal negatif dalam pikiran Anda, maka Anda akan memperoleh hal-hal yang negatif dalam kehidupan Anda. Inilah kemudian yang membuat orang bisa memiliki banyak hal-hal baik dari hukum semesta ini. Ketika kita sudah mampu untuk memasukkan hal-hal baik dalam pikiran kita, memasangkan pikiran-pikiran yang positif ke dalam pikiran kita, sehingga pada akhirnya kehidupan yang akan diperoleh adalah kehidupan yang positif, kehidupan yang jauh lebih baik. Ya. Pertanyaan terakhir sebagai penutup dari video ini, apakah orang yang tidak menyadari, tidak mempelajari, atau tidak menerapkan hukum tarik-menarik dalam kehidupannya itu tidak memiliki kehidupan yang baik? Tanggapan saya adalah ketika orang tidak menerapkan hukum tarik-menarik, dia tetap akan menjalani proses hukum tarik-menarik dalam kehidupannya, teman-teman. Ya, mungkin salah satunya Anda mungkin tidak mempercayai tentang konsep hukum tarik-menarik, dan Anda juga tidak berusaha untuk menerapkan dalam kehidupan Anda. Tetapi saya berani pastikan bahwa Anda tetap akan menjalani proses dari hukum tarik-menarik ini. Ketika Anda memikirkan sesuatu, itulah proses hukum tarik-menarik. Ketika Anda menginginkan sesuatu dan kemudian Anda memikirkannya, itulah hukum tarik-menarik. Ya, seorang bayi yang dilahirkan, sejak awal mereka pasti akan melalui proses hukum tarik-menarik ini. Ketika mereka melihat sesuatu dan kemudian yang mereka lihat itu masuk ke dalam pikirannya, itulah yang disebut hukum tarik-menarik. Saya yakin suatu saat apa yang dipikirkan itu akan terjadi dalam kehidupannya. Bayi yang belum bisa berjalan, ketika mereka melihat mungkin teman-temannya sudah bisa berjalan, melihat orang lain berjalan,
maka apa yang dilihat mungkin itu akan masuk ke dalam pikirannya, dan si bayi pun mungkin berkeinginan untuk juga bisa berjalan, hingga akhirnya suatu saat dia berjalan. Itulah hukum tarik menarik. Anda mungkin pernah melihat sesuatu barang dan terlintas dalam pikiran Anda ingin memilikinya, dan akhirnya benar suatu saat Anda membeli barang tersebut. Itulah hukum tarik menarik, teman-teman. Sesuatu yang tertanam dalam pikiran kita, terutama yang kita fokuskan, itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Cepat atau lambat, teman-teman, sesuatu yang kita tanamkan, apalagi jika sesuatu sudah menjadi sebuah mindset, menjadi sebuah prinsip dalam kehidupan kita, maka prinsip itulah yang akan kita peroleh dalam kehidupan kita. Dan itulah hukum tarik menarik. Meskipun Anda tidak mempelajarinya, meskipun Anda tidak berusaha untuk menerapkannya, tetapi selama Anda menggunakan pikiran Anda telah melalui sebuah proses dari hukum tarik menarik ini. Ya, ketika Anda bertanya sesuatu dan kemudian Anda memperoleh jawaban dari pertanyaan Anda, itulah proses dari hukum tarik menarik. Sesuatu yang Anda pikirkan dan kemudian Anda peroleh, itulah proses dari hukum tarik menarik, teman-teman. Ya, sehingga dengan kita memahami ini, kita bisa memprogram sedemikian rupa pikiran kita agar menghasilkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Orang-orang yang memang benar-benar menerapkan hukum ini, mereka cenderung memiliki kehidupan yang baik. Kenapa saya katakan cenderung memiliki kehidupan yang baik? Karena mereka tahu jalannya seperti apa, prosesnya bagaimana, langkah-langkahnya seperti apa. Maka ketika mereka menerapkan itu, mereka mendapatkan hasil yang maksimal. Ilustrasinya seperti Anda ingin tidur nyenyak di kamar Anda. Apa yang Anda butuhkan agar Anda tidur nyenyak? Oh, mungkin jendela harus tertutup rapat agar nyamuk atau binatang lain mungkin tidak masuk. Oh, mungkin harus dipasangi AC agar ruangan tetap dingin dan sejuk. Oh, mungkin dinding harus Anda desain sedemikian rupa agar ruangan Anda tidak berisik. Anda tahu langkah-langkahnya, bagaimana untuk bisa membuat Anda tidur lebih nyenyak. Begitu juga teman-teman, ketika Anda menginginkan sesuatu dan kemudian Anda mengetahui langkah-langkahnya, cara-caranya agar Anda bisa memperoleh sesuatu tersebut. Itulah hukum tarik menarik. Ya, mudah-mudahan sudah mulai menangkap yang saya maksudkan, teman-teman, ya. Jadi hukum tarik menarik ini adalah sebuah hukum semesta yang memang sudah ada di semesta ini, yang akan terjadi pada setiap orang, akan dialami oleh setiap orang. Baik orang itu memahami tentang konsep hukum tarik menarik ini atau tidak, semua orang akan mengalami hukum tarik menarik ini. Semuanya berpusat dari pikiran kita. Sesuatu yang kita pikirkan, itulah yang akan kita peroleh dalam kehidupan kita. Ya, mudah-mudahan penjelasan singkat ini teman-teman bisa menambah informasi, ya, bisa memberi gambaran kepada Anda tentang hukum tarik menarik ini. Penjelasan lain yang lebih detail tentang hukum tarik menarik ini sudah banyak saya bahas di video-video saya. Jadi silahkan Anda bisa simak video-video saya yang ada di playlist dari channel ini. Di situ saya sudah memaparkan bagaimana kita bisa memperoleh keinginan kita dengan lebih cepat dengan menggunakan hukum tarik menarik atau dengan kekuatan pikiran kita. Ya, bagaimana kita bisa bangkit dari kegagalan dengan memaksimalkan kemampuan pikiran kita. Bagaimana hukum tarik menarik ini bisa mempermudah kita untuk meraih kesuksesan. Bagaimana kita bisa memiliki banyak uang dengan menerapkan konsep hukum tarik menarik. Ada banyak video saya, jadi silahkan nanti Anda simak, ya. Dan sebelum saya akhiri, sekali lagi saya ucapkan terima kasih teman-teman atas segala dukungan dan juga atensi Anda. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa Anda peroleh dari channel ini. Dan jika Anda tidak berkeberatan, mari melalui channel ini, melalui video ini, kita bagikan inspirasi-inspirasi kepada teman-teman yang lain. Bagikan video ini jika Anda tidak berkeberatan, teman-teman. Mudah-mudahan akan bisa memberikan manfaat baik bagi orang lain. Ya, terima kasih sekali lagi Anda sudah menyimak video ini, dan kita akan sambung dengan video-video saya berikutnya. Dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.